Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk duduk sesaat mengangkat volume keimanan kita, memikirkan hakikat kehidupan ini. Banyak manusia yang lalai, lengah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ilmu dia cuma tentang kehidupan dunia, sedangkan akhirat seakan-akan tidak ada dalam catatan dia, dalam mimpi dia, dalam cita-cita dia, dalam angan-angan dia. Kita akan berbincang tentang, tidak perlu lagi diperdebatkan. Sudah banyak yang pergi, sudah banyak yang mati. Dan subhanallah, ana tadi buka-buka beberapa situs tentang sensus kematian penduduk di Indonesia. Sekarang yang ramai COVID-19 ya, mungkin yang mati baru hampir 1.000 mungkin, atau belum nyampe 1.000, yang diributkan oleh umat manusia. Ternyata 2019 jumlah kematian di Indonesia tahun itu sebesar 1,6 juta. Tahun lalu 1,6 juta. Setiap harinya hitung jadi 4.383 tiap hari. Kalau bicara COVID-19 ini, yang dibicarakan, oh ya kematian hari ini 2 orang, 3 orang, 5 orang, mungkin ada 8, 10 orang yang mati hari ini gara-gara COVID-19. Subhanallah, sejatinya tiap hari tahun lalu itu yang mati 4.383 orang se-Indonesia ya. Itu data yang Anda baca. Kalau hitungannya setiap jamnya orang mati di Indonesia itu 182 orang. Dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk Indonesia yang mungkin sudah hampir 270 atau lebih, tiap harinya berkurang 182 orang. Kita nggak bicara yang dilahirkan, lebih banyak dari itu. Ini yang mati. Setiap menitnya 3 orang mati. Ana lagi berbicara ini, ada yang mati. Kita kajian 1 jam, hitungannya sudah 182 orang mati. Tapi kenapa gara-gara COVID-19 jadi ribut semuanya dengan urusan kematian? Padahal Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dengan COVID-19 atau tanpa COVID-19, semuanya bakal mati. Yang perlu kita perbincangkan adalah bagaimana proses kematian yang sangat menakutkan ini, agar kita sadar yang kita hadapin ini bukan sekedar penyakit, tapi ruh yang harus berpisah dengan jasad kita. Ruh kita ini, ketika orang-orang bertanya tentang ruh, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Mungkin ya karena sekarang orang pada nonton film, dia mengikutin cerita-cerita fulan mati, dalam cerita film itu fulan mati dengan tenangnya, dengan damainya, yang menggambarkan seakan-akan kematian itu perkara yang mudah. Enggak, jangan. Hari ini kita akan mengkaji seperti apa kematian itu. Kalau tangan kita sekarang itu dipukul pakai martil, bagaimana rasanya? Sampai kadangkala ya harus dipotong. Jadi ruh dari situ itu sudah nggak ada, dipotong sudah. Kita bagaimana merasakan sakitnya?
Terus bagaimana kalau ruh ini dicabut? Di balik yang kita lihat, ada orang yang meninggal tersenyum mungkin. Ada orang yang meninggal tidur. Kita harus tahu di balik itu ada yang namanya sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi, manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Aisyah bercerita bahwa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Jadi proses meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sakit selama 10 hari. 5 hari terakhir semakin parah. Sakit beliau, demam. Itu di depan Nabi alaihi salatu wasallam, di hadapan beliau ada bejana kecil dari kulit yang isinya air. Beliau memasukkan tangannya ke sana, kemudian mengusap wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Beliau mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kemudian beliau menunjuk tangannya ke atas sambil mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sampai tangannya kemudian turun. Beliau meninggal. Beliau menjelaskan bahwa kematian itu ada sakarat yang dirasakan oleh semua orang. Perpisahan antara ruh dengan jasad ini menyakitkan. Ada penderitaan yang mendalam dalam proses keluarnya ruh dari jasad. Yang dirasakan semua orang hanya berbeda kadarnya. Perbedaan di kadarnya. Subhanallah, ni Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana ketika dia datang menyenguk abahnya. Dia melihat kondisi abahnya yang begitu menderita. Lalu Fatimah mengatakan, wah karba abata, ya Allah abah, menderita sekali engkau abah, susah ini. Kondisi abahnya, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Putriku, enggak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah ini. Ini penderitaan terakhir yang harus dilewati. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah dia menyaksikan suaminya, manusia terindah, meninggal di pangkuannya, dan dia memperhatikan proses dicabutnya ruh, bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Oh, enaknya matinya ringan banget. Kata Aisyah, aku nggak akan iri lagi sudah melihat orang matinya enak, matinya ringan, sesudah aku melihat kepedihan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit itu bukan di luar, jemaah, di dalam sana. Yang mungkin pandangan manusia ketika menghadiri orang yang sedang sakarat sampai dicabut nyawanya, oh biasa-biasa aja Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka kata Aisyah, aku nggak iri lagi melihat orang matinya muda, nggak. Masalahnya bukan yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang terjadi di balik sana. Mungkin Allah menampakkan sebagaimana yang ditampakkan di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di orang-orang nggak semuanya nampak. Ada anak yang membangunkan ayahnya ketika tidur dan ayahnya tidak pernah bangun lagi. Ada seorang meninggal dalam kondisi berzina, biasa-biasa aja. Kita nggak mendengarkan teriakan dia, menjerit-jerit, nggak ada. Sakitnya itu disebutkan para ulama. Karena orang itu kalau dipukul tangannya
pakai martil, atau dipukul kepalanya, atau ditusuk matanya, dicongkel, lidahnya masih sempat teriak. Merasakan sakit masih sempat, tapi ketika semuanya dicabut roh itu dari tubuhnya, nggak ada lagi waktu untuk teriak.